Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan oleh kabar kurang menyenangkan yang datang dari presenter kondang Ruben Onsu. Secara mengejutkan, pihak kepolisian resmi menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Sontak, kabar ini langsung menjadi sorotan tajam publik dan memunculkan tanda tanya besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan sang artis. Di tengah badai masalah hukum yang mendera, mulai dari laporan polisi dengan inisial pelapor dan korban, kronologi investasi jual beli produk yang berujung petaka, hingga jadwal pemeriksaan yang sudah menanti di depan mata, muncul pula suara pembelaan dari sahabat dekatnya, Aditya Gumai. Ia meyakini bahwa seluruh beban finansial ini bukan diambil untuk kepentingan pribadi, melainkan bentuk pengorbanan Ruben demi menanggung keluarga dan karyawannya. Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi lengkap dari kasus ini? Dan seperti apa fakta-fakta di balik status tersangka yang kini menyandung Ruben Onsu? Mari kita bedah selengkapnya dalam 5 fakta Ruben Onsu jadi tersangka. Dari kronologi kasus hingga pembelaan sahabat. Kabar mengejutkan datang dari dunia hukum tanah air. Presenter kenamaan Ruben Onsu kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Kepastian hukum ini disampaikan langsung oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo. Dalam keterangannya, pihak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menjelaskan bahwa perkara ini telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Tak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa lebih dari 6 orang saksi, termasuk saksi ahli, sebelum akhirnya melakukan gelar perkara dan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka secara resmi. Lantas, bagaimana proses hukum selanjutnya yang akan dihadapi oleh sang presenter? Simak ulasan selengkapnya. Saya sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Terkait perkara tersebut, Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. RSO ini betul Ruben Onsu, Pak? Kira-kira demikian. Di balik status tersangka yang kini disandang oleh presenter Ruben Onsu, pihak kepolisian akhirnya membeberkan detail awal mula laporan hukum yang menjerat sang artis. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini ternyata telah bergulir sejak tahun lalu. Berdasarkan keterangan resmi dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, perkara ini berlandaskan pada laporan polisi nomor 310 yang masuk ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2025. Dari laporan tersebut, polisi mengungkap bahwa pihak pelapor tercatat dengan inisial P. Yang menjadi korban berinisial DM, sementara terlapor yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka adalah RSO atau Ruben Onsu. Lantas, bagaimana perjalanan lengkap dari laporan yang berujung penetapan tersangka ini?
berdasarkan laporan polisi nomor 310 8 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggalnya 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Di balik ditetapkannya presenter Ruben Onsu sebagai tersangka, publik tentu penasaran bagaimana sebenarnya awal mula kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini bisa terjadi. Pihak kepolisian pun akhirnya membeberkan kronologi di balik laporan yang berujung pada proses hukum tersebut. Berdasarkan keterangan resmi dari Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, kasus ini bermula dari tawaran investasi di bidang jual beli produk yang diajukan oleh sang terlapor kepada korban. Merasa tertarik, korban akhirnya sepakat untuk menanamkan modal dengan iming-iming pembagian keuntungan tertentu. Namun nahas, seiring berjalannya waktu, keuntungan yang dijanjikan tak kunjung didapat dan modal awal yang disetorkan pun belum dikembalikan. Hal inilah yang akhirnya mendorong korban untuk membawa masalah ini ke jalur hukum di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa detail kesepakatan bisnis yang berujung petaka ini? Jadi sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan. Jadi laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan. Nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. Di tengah badai hukum dan status tersangka yang kini menyandung Ruben Onsu, dukungan dan pembelaan datang dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya diungkapkan oleh sang sahabat Aditya Gumai yang dengan tegas meyakini bahwa apapun masalah finansial yang sedang dihadapi Ruben sama sekali bukan digunakan untuk kepentingan foya-foya pribadi. Menurut Aditya Gumai, Ruben Onsu selama ini telah berkorban layaknya seorang martir demi menanggung beban keuangan keluarga yang begitu besar. Mulai dari biaya hidup keluarga, cicilan rumah, pembangunan, hingga gaji para karyawan dan kebutuhan anak-anaknya. Bertahun-tahun Ruben harus menanggung beban berat tersebut seorang diri demi membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Lantas, bagaimana sahabat melihat perjuangan Ruben Onsu dalam melewati ujian hidup yang bertubi-tubi ini? Saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul, kalaupun memang Ruben punya pinjaman-pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya, dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget itu gitu. Jadi
Ya, itu tadi Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang lain. Proses hukum yang menjerat presenter Ruben Onsu terus bergulir. Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan, pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan memastikan akan segera melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap sang artis pada pekan depan. RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Di tengah persiapan menghadapi pemeriksaan tersebut, keyakinan kuat justru datang dari sahabat dekatnya Aditya Gumai. Menurutnya, Ruben Onsu masih memiliki banyak aset berharga yang diyakini cukup untuk menutupi seluruh pinjaman maupun kewajibannya. Namun Aditya juga mengingatkan bahwa menjual sebuah aset tentu memerlukan waktu dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Lebih lanjut, sahabatnya itu berharap masalah ini bisa segera selesai agar Ruben dapat menemukan ruang bagi dirinya sendiri, memulihkan kesehatan mental, serta mewujudkan impiannya untuk memperdalam ilmu agama. Lantas, bagaimana kelanjutan pemeriksaan kepolisian terhadap Ruben Onsu? Iya, pasti. Ruben tuh masih punya banyak aset gitu loh. Kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu loh. Oh iya, sangat yakin. Sangat yakin ini hanya perlu waktu. Kalau memang Ruben punya pinjaman itu hanya masalah bagaimana segera nih aset-asetnya Ruben itu dijual ya. Kemudian dia mengatasi, dan satu hal lagi yang seperti saya sampaikan lagi, begitu ini selesai, apakah Ruben benar akan mengundurkan diri dari entertain? Lalu kemudian dia ingin benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri ya, seperti yang dia impikan, dia ingin tinggal di Madinah dan lain sebagainya, belajar agama lebih dalam sampai dia betul-betul mendapatkan kesehatan mentalnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.